Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salim Wafilah Channel. Dan ini saatnya makan-makan lagi. Pokoknya kalau ada Mas Redo, kita makan-makan di Salim Wafilah Channel, menjelajah budaya, meneguhkan makna. Dan kali ini mau makan apa, Mas? Wah, kalau selama ini Ustadz cuma membahas sejarah, kali ini kita akan mukbang, Ustadz. Mukbang. Habiskan 5 kebab ini sebungkusnya sekalian. Dalam waktu 2 menit. Kalau gagal, Ustadz, ya udah nggak apa-apa. Usap nanti. Oke, Ustadz, kita bertemu dengan sesuatu yang bentuknya cukup menarik ini, Ustadz. Kemasannya bagus, keren ya. Eksklusif ya, Tad ya. Ya, ini adalah salah satu produk dari Baba Raffi. Nah, salah satu pelopor ya kebab Turki di Indonesia. Masya Allah. Jadi konon ceritanya dulu Mas Hendy Setiono, ya foundernya Baba Raffi itu pernah berlibur ke Turki. Turki ya. Nah, saya belum tanya dia ke Kapadokia apa enggak. It's my dream, Dad. Ya, itu jadi di sana Mas Hendy Setiono ketika liburan ke Turki itu terkesan banget. Kebabnya di Turki itu enak banget. Enak banget ya. Ya, ketika di Indonesia keliling dia ketemu ada counter-counter yang jual kebab belum banyak ya waktu itu, restoran besar biasanya. Tapi rasanya beda sama yang di Turki. Tidak otentik ya, Tad. Ya, dia merasa kok nggak kayak yang di Turki, kok nggak seenak yang di Turki. Makanya terus dia bikin kebab Turki Baba Raffi ini. Dia ramu, dia cari resep terbaik, dia kemudian padukan dengan bumbu-bumbu terbaik, jadilah kebab Turki Baba Raffi. Dan saya sudah sekali mencoba, sulit melupakan, sulit beralih ke yang lain kalau sudah Baba Raffi ya. Ini enak banget memang. Tapi ngomong-ngomong, Mas Fredo tahu nggak dari mana asalnya kebab? Kebab itu kalau nggak salah, kalau dari bahasanya pasti di daerah sekitaran Asia Tengah ya, Tad, Asia Barat gitu. Oke, kan kebab, kan ada kol-kolannya. Jadi kebab, bahasa Arabnya itu kebab. Kebab itu artinya dipanggang. Dipanggang. Apanya yang dipanggang? Kulitnya, Tad. Bukan, dagingnya. Jadi orang Turki kalau bilang sate kambing, kebab lahmul ghanam. Kebab itu daging yang dipanggang. Kalau dulu ada sahabat Nabi, namanya Khabbab Ibnul Arat. Itu juga dipanggang? Betul. Oh, beneran? Betul. Yang manggang namanya Abu Jahal, jahat sekali. Jadi memang ngasih nama anak itu jangan sembarangan. Karena Khabbab ini dia kerjaannya tukang pandai besi, kan dia memang pakai nyala api bakar-bakar logam. Begitu masuk Islam, ketahuan Abu Jahal disiksa. Nyiksanya pakai api yang biasa dia pakai untuk apa namanya? Manggang besi itu supaya leleh. Memandai besi gitu. Itu sampai melepuh-lepuh punggungnya. Kata beliau, apinya itu nggak padam sampai kemudian lepuhannya itu pecah, kemudian netes-netes cairan tubuhnya untuk memadamkan api. Itu salah satu sahabat luar biasa. Tapi luar biasanya, Khabbab ini ketika habis disiksa luar biasa itu menghadap Nabi ke dekat Ka'bah. Ya Rasulullah, apakah engkau tidak berdoa atau engkau tidak kemudian mohon kepada Allah untuk menyelamatkan kita, memenangkan kita? Nabi SAW itu bangun, kemudian mengatakan, orang-orang sebelum kalian ada yang disisir punggungnya dengan sikat dari besi sampai terpisah tulangnya dengan dagingnya. Ya Allah, ya. Ada yang digergaji dari kepalanya sampai ke seluruh tubuhnya. Dan mereka sabar dan mereka tidak berpaling dari Allah sampai datangnya pertolongan Allah. Kamu jangan tergesa-gesa. Gitu, itu pesannya Nabi SAW. Disuruh sabar dulu waktu itu. Itu ceritanya tentang Khabbab Ibnul Arat. Dan Khabbab adalah murabinya keluarga Sa'id bin Zaid dan Fatimah binti Khattab, adiknya Umar bin Khattab, yang saat Umar masuk Islam itu yang datang Quran, dodok-dodok itu Khabbab yang lagi ngaji dua suami istri ini disuruh sembunyi di bawah kolong meja. Ya Allah. Karena takut sama Umar. Siapa sih yang nggak takut sama Umar? Serem banget Imam. Setan aja takut ya, muter lewat. Oke, tentang kebab. Nah, maka kebab ini adalah daging yang dipanggang. Nah, diadopsi ke dalam bahasa Turki, ini menjadi ringan, menjadi kabab atau kebab. Nah, di Turki ada istilah doner kebab. Doner itu yang apanya, San? Alatnya yang dipakai untuk muter-muter. Jadi dia kayak apa ya? Ada logam kayak tiang gitu. Terus daging sapinya itu ditempel-tempelin. Plak. Kemudian ini di bawah dan di samping-samping ini ada api. Terus dia diputer. Oh, biasanya kalau orang udah mau beli langsung tinggal dipotong-potong ya, Tadi ya? Ada atraksi ngasah pisaunya ya. Sek. Kemudian seret. Daging kebabnya dipotong dari tajam ya, Tadi ya? Kalau nggak tajam cuma nyisir. Jadi itu karena daging sapinya semula ditempel-tempelin. Nah, kemudian ada yang namanya sis. Bedanya apa, Tat? Kalau sis itu kayak sate. Jadi dia cuma tusuknya bukan
bukan dari bambu, bukan dari lidi kayak kita. Besi ya. Tusuknya itu dari besi panjang yang dibentuk pipih. Jadi kayak pedang panjang itu, kemudian ditusuk-tusuk, panggang. Nah, itu namanya sis kebab. Beda sama sate kelatak ya berarti? Mirip sebenarnya. Mirip ya, cuma dia pipih ya. Cuma dagingnya kalau kebab bisa macam-macam. Ada ayam, ada sapi, ada kambing. Kalau sate kelatak kan the one and only kambing gitu ya. Mungkin karena orang Arab sana, Turki itu kan gede-gede. Jadi dagingnya harus lebar. Besinya juga harus lebar. Jadi satenya gede-gede. Ya, satenya gede-gede. Nah, cara menikmatinya kalau di sana kemudian dilepas ya. Oh, dilepas. Jadi kita enggak bukan gini ya. Kalau gini kasihan ya kegedean. Kayak tuh, itu cerita sejarahnya kebab. Nah, kebab ini menjadi populer terutama di Turki Utsmani pada zamannya. Nah, di Turki Utsmani menjadi hidangan dari abad ke-14, 15, 16. 14, 15, 16 dia populer sekali. Kemudian dia lama-kelamaan menjadi makanan rumahan. Karena kemudian dari kebab dagingnya dicampur dengan sayuran, dicampur dengan saus, kemudian masukkan ke dalam roti sebenarnya. Bentuknya kayak gini ya, ya. Nah, kalau kita lihat di Baba Raffi ya, kita bisa bentuknya kayak gini ya, ya. Mas Fredo termasuk mazhab yang mana? Ditarik. Oh, ditarik ada ini, ada tulisannya ini. Ada tarikannya. Ditarik kemasannya atau tarik ditarik kebabnya. Nah, bentuknya kayak gini teman-teman yang belum pernah lihat. Ini kalau saya tak tarik ini nih. Ini dia bisa muncul sendiri. Ya, lepas. Oh enggak. Ya, lepas. Ini teknologi dalam perkebaban. Iya, perkebaban. Ini inovasinya Baba Raffi. Jadi kita tinggal buka, terus dibuka. Nah, ini biar teman-teman lihat kebabnya Baba Raffi kayak apa sih? Nih, kayak gini nih. Bentuknya persegi panjang ya tadi. Iya, jangan salah kira. Itu lumpia ya, Tat? Bukan. Itu martabak ya, Tat? Bukan gitu ya. Kalau yang mirip martabak di Turki ada. Ada juga ya? Namanya? Marturki, Tat? Lupa. Ya, dari pagi-pagi biasanya isinya sayur, ada yang bayam, ada yang daging gitu ya. Sejenis martabak. Itu padahal ada di buku Sang Pangeran dan Janissary terakhir loh. Wah, apa ya? Ya, lupa namanya. Yuk, kita jadi makan kebab. Kita cipi kebab Turki Baba Raffi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini memang ada rotinya, gandum ya, Tat ya. Kemudian ada daging. Terus banyak sayurannya ya. Yes. Sama saus dan bumbu-bumbu yang maknyus gitu ya. Enak banget. Jadi memang rahasianya dia di dagingnya harus matangnya bener gitu ya, bumbunya bener. Kemudian sayurnya juga harus seger, fresh. Kemudian sausnya juga harus pas komposisinya. Berapa banyak saus bawangnya, mayones. Kadang kalau makan kayak gitu ada yang sampai belepotan gitu. Wah, muncrat, bahaya banget tuh. Muncrat. Ini kalau ditarik lagi naik lagi dia. Gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong, kalau memang dari namanya Baba Raffi, berarti kan ini mungkin pemiliknya anaknya namanya Raffi gitu, Tat. Kita tanya yuk besok kalau ketemu, aku lupa ya mau nanya tuh. Kan kalau Baba itu kan artinya ayah ya. Atau Baba itu juga namanya tokoh. Oh, tokoh yang dihormati, itu Baba. Mirip kayak Buya gitu ya, Tat. Oh iya, betul. Nah, ini enak banget ya rasanya. Jadi teman-teman, jadi di Turki waktu itu kemudian kebab ini lama-lama jadi street food. Jadi makanan yang dijual-jual di kios-kios pinggir jalan. Bahkan sampai ke Eropa juga. Tapi kalau sarapan paling enak memang kebab, gitu ya. Karena nggak terlalu berat dan cukup energi, Tat. Dan banyak komposisi gizinya tuh seimbang. Ya. Ada sayurnya, ada karbohidratnya, ada proteinnya, itu berkembang. Nah, begitu banyak imigran dari Turki ke Eropa, terutama ke Austria dan Jerman pada saat itu, maka kebab ini dibawalah ke Eropa. Dan sekarang kebab adalah salah satu makanan paling populer di Eropa. Termasuk di Belanda, Jerman, Prancis. Terutama Jerman. Di Jerman itu konon sekarang ada lebih dari 40.000 toko kebab. Allahu Akbar. Di seluruh Jerman. Di kota Berlin itu salah satu tempat di mana kebabnya paling banyak diminati ya. Jadi sampai saya waktu ke Jerman itu dikasih tahu, sini teman-teman kalau ngukur biaya hidup pakai harga kebab, Tat. Jadi berarti benar, Tat. Harga di kota Berlin sama di Munchen atau di beda ya? Di Berlin beda dengan di Frankfurt. Di Munchen beda lagi. Makin ke selatan makin mahal. Makin dekat ke Swiss. Jadi karena Swiss ini salah satu negara di Eropa yang paling tinggi biaya hidupnya. Paling tinggi biaya hidupnya, Mas Fredo. Jadi misalnya saya dulu waktu itu dikasih tahu di Berlin kita masih bisa dapat 1 euro. Bacanya euro itu bukan euro ya, tapi di Jerman itu dibacanya euro.
sama Sigmund Freud dibacanya Simon Freud ya. Bukan. Nah, ini dibaca euro. Jadi 1 euro itu bisa dapat 2 kebab di Berlin. Oh iya. Pada zaman itu. Oh. Murah banget. Murah banget gitu ya. Sementara kalau di Swiss itu jauh lebih mahal. 1 kebab bisa harganya 8-9 euro. Allah. Jauh banget bedanya. Mahal banget ya. Saya tanya, karena di Berlin juga memang karena kebijakannya agak sosialis wali kotanya, itu ada subsidi. Oh. Beli kebab itu ada subsidi. Berarti antara satu orang dengan yang lain beda, Tat? Enggak, semua warga dapat subsidi. Berarti memang salah satu makanan bersubsidi. Jadi makanan kebab itu disubsidi makanan oleh rakyat. pemerintah. Ya, gitu ya. jadi bagi orang bisa menikmati. Bagi orang yang kemudian tidak punya uang banyak bisa makan makanan bersubsidi dalam bentuk kebab. Gitu. Sistematikanya unik juga. Saya jadi kepikiran. Iya. Jadi dia disubsidi. Bismillah. Berarti kebab ini memang makanan yang sangat populer, udah menyebar bahkan ke seluruh dunia ya, Tat ya. Bahkan boleh jadi bisa dianggap menyaingi hamburger gitu ya, Tat. Burger ataupun yang makanan lain. Tapi saya nyoba kebab-kebab di Jerman, Baba Raffi tetap juara. Ini endorse nih, ini mudah-mudahan Mas Hendy Stiono nonton ya. Oke, tapi kebab sendiri memang apakah kemudian menyesuaikan budaya lokal, Ustaz? Kayak mungkin rasanya gitu. Mungkin ada juga yang disesuaikan ya kalau di Eropa dan sebagainya. Tapi kan kebab di Eropa jadi saingan sama sandwich, roti-roti isi gitu ya, macam-macam. Kalau Jerman kan punya burger. Ya, burger. Burger itu artinya orang dari burg. Nah, hamburger artinya orang dari Hamburg. Kan? Nah itu maksudnya makanan dulu yang mempopulerkan itu makanan tradisional dari orang Hamburg, roti isi gitu kan. Nah terus hadirnya kebab ini menjadi satu alternatif. Ada di Eropa budaya rotinya yang mirip dengan ini. Apa rotinya ayo? Tortilla. Itu yang dari Amerika Latin ya, dari Amerika Latin. Tortilla, tulisannya tortilla, bacanya tortilla gitu ya. Baik. Jadi kebab ini teman-teman kalau pengen jajanan yang cukup gizi, enak dan tidak terlalu berat ya, salah satu pilihan sangat masuk akal ya. Kebab. Kita kalau ke jalan-jalan ke Eropa, ke Amerika, salah satu alternatif makanan yang insya Allah juga pasti halal. Ya, itu karena jual muslim ya. Kebab, gitu ya. Dan yang paling penting murah, Tat. Karena kalau nggak salah di Eropa itu kalau sekali makan bisa sampai 150 ribuan ya, Tat ya. Iya, kalau dirupiahkan. Itu baru yang murah ya. Iya. Ini kalau kebab kan paling cuma 25 ribu lah, atau 30 ribu. Oke. Sejarahnya apalagi, Tat? Ada lagi mungkin yang berkaitan sama tentang yang namanya kebab-kebaban. Tentu kebab ini menjadi mudah dikonsumsi, gampang dijual di pinggir jalan dan menjadi makanan favorit karena memang rasanya enak. Di The Halal Guys Amerika, konsepnya mirip kebab, cuma ditambahkan nasi. Jadi paling bawah roti, kemudian di atasnya nasi. Di atasnya daging dan sayuran, kemudian ada nasinya. Enak banget. Yang kita bisa menyebarkan kebab sebagai salah satu alternatif makanan halal untuk seluruh dunia. Masya Allah. Karena halal itu adalah makanan untuk semua orang. Karena di dalam Al-Quran Allah memanggil untuk makan halal itu bukan cuma orang beriman, tapi ya ayuhan nas, semua manusia. Nah kalau kita bisa mendakwahkan makan makanan halal kepada orang-orang yang belum beriman, mudah-mudahan dengan makanan halal kan hati jadi lembut, mudah menerima kebenaran gitu. Berarti kita bisa berpendapat bahwa seharusnya makanan halal itu nggak cuma buat muslim ya tadi. Yes. Tapi memang kita upayakan menjadi makanan standar seluruh high class ya tadi. High quality buat orang di seluruh di dunia. Semua manusia berhak makan makanan halal. Nah, bahkan mungkin yang belum menjadi seorang muslim ketika mendapatkan makanan halal ya jadi lembut hatinya tadi. Memang sehat. Nyatanya disembelih dengan cara halal itu yang paling bagus. Dagingnya paling sehat, healthy meat itu dari sembelihan yang secara syar'i. Masya Allah. Oke teman-teman, kita ketemu lagi lain waktu mau lanjutin makan kebab. Masih habisin segini ya. Ketemu lagi insya Allah lain waktu di Salemah Villa Official. Menjelajah budaya menundukkan makna. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.